Ya, Sugeng siang, Bapak. Sugeng siang. Assalamualaikum. Nah, ini teman-teman sedang ngumpul ini. Nah, ini informasi pertama saya dapatkan dari beliau. Ini Mbah Nur Rohmat Rajawa. Rajawa. Yang sana itu, itu dua itu YouTuber kondiang, gak konangan. Gak konangan. Ini juga loh, berkondang. Ini beliaunya. Nuwun sewu Bapak. Saya ingin sedikit berbagi cerita panjenengan dengan teman-teman yang ada di rumah. Nah, sekiranya bisa perkenalkan diri dulu biar kita lebih akrab, lebih kaya. Sebelumnya saya aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semuanya. Nama saya Danus Susanto Pari. Dan saya sudah lama tinggal di Pari. Kalau sebetulnya saya asli Surabaya, tapi lama berhubung tinggal di Pari, jadi merasa jadi jadi Mbak Gundal menjelaskan mengenai perjalanan saya dari Jakarta ke Surabaya. Itu hanya untuk memenuhi satu nafkah berjanji dalam hati ya. Mendalami, menghayati apa artinya sabar, artinya ikhlas, kita pasrah. Jadi selama saya menjalani untuk dari perjalanan Jakarta ke Pare, ini Jakarta ke Pare itu adalah finish pertama ya. Besok saya melanjutkan perjalanan sawah ke Surabaya, itu adalah finish yang kedua ya. Untuk pengalaman yang saya temui, yang saya hadapi itu betul-betul di luar ekspektasi saya ya. Jadi kebanyakan kita mindsetnya itu perjalanan yang terlalu berat atau yang melelahkan, ternyata tidak seperti itu. Jadi banyak-banyak pengalaman-pengalaman yang hal-hal yang di luar dugaan yang sebelumnya saya tidak menemukan kalau tidak menjalani ya, kalau orang Jawa itu ngelmu sarwa laku ya, jadi belajar sambil dijalani. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi juga sebagai motivasi untuk semua, untuk warga ya. Jadi kita untuk sesulit apapun, kita kalaupun kita mindset positif, insya Allah bisa tercapai, terbukti. Dan kita terbelenggu dengan pemikiran yang impossible atau hal nggak mungkin. Ya, karena kita di luar itu kita nggak tahu apa yang terjadi untuk berikutnya. Makanya kita harus untuk mindsetnya harus positif. Apapun bisa terjadi. Senyampang itu perbuatan yang baik, benar. Ya, nah, berarti ini Bapak, ini kan hidup jenengan di jalan waktu itu, perjalanan dari Jakarta menuju ke Pare. Tentunya ada pengalaman yang mungkin bagi kebanyakan orang itu berat. Salah satunya, apakah perjalanan panjenengan ini dipersiapkan sebelumnya, misalkan bawa ATM, bawa rekening atau dan lain sebagainya kan begitu. Karena di jalan ini kan ada kebutuhan yang orang umum, kebanyakan orang ini makan ya harus beli, minum harus beli, dan selanjutnya kira-kira bagaimana? Kalau kebutuhan, kalau memang persiapan itu memang saya siap ya. Karena kalau sebelumnya saya nggak pernah laku, saya nggak pernah jalan. Kebetulan saya dulu kerja di kantor ya petising di Bekasi itu, di Jakarta itu 7 tahun. Jadi saya persiapkan seperti tas, sandal. Untuk persiapan sanggup pribadi saya bawa ya. Jadi untuk saya pribadi selama menjalankan misi untuk jalan itu pantang satu minta, dilarang. Tapi kalau diberi itu nggak apa-apa. Tapi pun diberi kita nggak harus untuk diri kita sendiri, karena misi saya adalah pada waktu itu membantu orang ya, dan untuk kalaupun saya dapat rezeki saya berbagi. Saya untuk memposisikan diri sebagai paralon ya, satu paralon, bukan tandon. Kalau tandon kan hanya menampung, kalaupun dana rezeki saya kumpulkan. Tapi kalau paralon kita salurkan, dapat rezeki kita salurkan. Itu sering. Jadi kalau kebutuhan untuk bawa, Mbak Sumber tanya kalau ATM, kebetulan saya bawa, tapi hanya untuk sanggup pribadi saya, untuk keperluan pribadi, karena kita dilarang untuk minta. Memang itu komitmen nggak boleh minta, tapi kalau dikasih silahkan. Itu Mbak Sumber. Karena kan begini juga, di jalan itu kita bawa badan aja sudah sulit lah. Iya. Berat, capek dan lain sebagainya. Apalagi bawa makanan yang sekarung itu kan lebih memberatkan lagi. Jadi konsep itu masuk karena gini, seumpama panjenengan di jalan, tadi meminta kan tidak boleh. Tetapi kalau diberi boleh diterima. Itu pun kan dengan ukuran. Iya. Masa diberi beras 1
gitu. Sing dibawa kan ya tidak mungkin, itu kan justru memberatkan diri sendiri dan juga bertentangan dengan Iya. nurani kan. Jadi gini Mbak, kalaupun saya dapat makanan yang lebih dari yang porsi, karena untuk orang laku itu sebetulnya malah kita makannya lebih dikit dari ukuran orang-orang normal sebetulnya. Karena apa, kita dibuat gerak ya. Jadi kalau dapat makanan itu malah saya berbagi, makanya kan kita kalau dapat makanan itu saya bagi lagi, baik itu berupa makanan yang udah jadi atau matang ya, itu roti ataupun uang, itu sering saya berbagi. Jadi kita nggak sampai kelebihan dari moral dan material. Jadi kalaupun dalam hati saya, kalaupun itu saya kumpulkan kan saya yang tahu saya sendiri kan, tapi itu bertentangan dengan hati, nggak boleh. Jadi saya bagikan kepada tukang becak, pengemis, anak pang yang ketemu saya di jalan, orang pas di jalan kalau kita melewati sawah kita ketemu dengan orang yang cari rumput atau orang-orang manula yang di pinggir jalan yang sepantas kita beri bantuan. Gimana? Nah, itu bisa kita petik satu pelajaran yang bermakna sekali bagi saya pribadi dan semoga menjadi untuk teman-teman yang lain juga mendapat pelajaran itu. Ya, sepintas saya menangkap bahwa hidup ini ya sama dia lah. Sama gitu. dia secukupnya. Monggo diangkat saja enggak apa-apa. Nah ini Bang Dani, nah, kira-kira dengan apa yang disampaikan Pak Danu atau Mbah Danu tadi, kira-kira apa yang bisa dipetik? Ya ternyata kehidupan tuh ya jangan takut dengan mindset yang ada di pikiran, lakukan dengan apa adanya, berjalan saja. Ini Mbah. Mantap sekali. Mungkin Mbah Nur bisa mengambil secawan ilmu atau apa dari yang disampaikan tadi. Saya pikir terlalu banyak yang bisa kita ambil sesungguhnya. Saya mengamati perjalanan Pak Danu dari dari Jakarta menuju Surabaya yang mampir Pare ini sungguh luar biasa. Tempo hari sempat beberapa menit atau beberapa jam juga ngobrol ke saya juga salut sama beliaunya. Jadi istilahnya saya juga iri atau karena kemampuan beliau. Karena kemampuan yang luar biasa, perjalanan Pak Danu itu sungguh-sungguh saya akui luar biasa dengan niat yang tulus dan ikhlas. Alhamdulillah Gusti Allah benar-benar melindunginya kesehatan dalam perjalanan dan keselamatannya. Itu yang saya akui jempol sama Pak Danu. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi kepada Pak D atau Mbah Danu lah begitu. Nah, saya pikir perjalanan yang panjenengan lakukan ini saya angkat topi dan saya salut dengan apa yang jenengan lakukan karena tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Apapun ceritanya bagi saya pribadi itu adalah salah satu bentuk riyadhah, pendekatan diri jenengan dengan Yang Maha Kuasa. Nah, karena jenengan sudah berproses dan sekiranya jenengan sudah mulai mendapatkan itu. Ya sekiranya ada doa-doa yang bisa dibagikan ke teman-teman, artinya dengan kondisi bangsa yang seperti inilah, harapan jenengan apa terhadap bangsa, masyarakat, dan warga Pare khususnya? Monggo silahkan. Ya, dengan kita untuk mensikapi dengan situasi yang seperti ini ya, apalagi dengan sekarang dengan isu virus COVID ya, dengan isu ekonomi untuk tingkat Indonesia dan nasional. Ya kita untuk sebagai warga Pare khususnya, terhadap warga Indonesia umumnya ya kita harus bisa bersabar memang. Ya untuk berbangsa seperti gini ya, dikatakan puas enggak atau enggak ya puas, kita juga mensyukuri sebagai bangsa Indonesia, tapi kita harus punya pemikiran bahwa kita harus untuk bangsa Indonesia ini harus tetap tegar ya, seperti untuk nenek moyang kita dulu. Kita harus bersatu, jangan sampai untuk pemikiran yang hal yang lain. Susah senang kita adalah untuk gotong bersama, gitu aja. Mungkin sementara itu dulu Pak D, Mbah Danu, yang bisa kita bagi dengan kawan-kawan yang ada di rumah. Semoga besok, lusa atau kapan Allah menjadwalkan kita untuk ketemu, ngobrol yang lebih dalam lagi, bisa berbagi semakin banyak sehingga bangsa ini, harapan kita ini orang kecil tapi kita punya harapan besar terhadap bangsa ini. Semoga lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Oke dulur, terima kasih.